satu keluarganya yang bilang, "Rad, kamu itu berjualan bukan di alam yang nyata, tapi kamu itu berjualan di alam gaib. Dan yang beli pun mungkin sesosok hantu atau sesosok dedemit penghuni kebun tersebut." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama kami Saung Sangkuriang yang akan membawakan cerita seru, cerita bersejarah, berbau mistis. Kali ini kami akan menceritakan pengalaman Mas Radi, penjual sate Marangi yang dagangannya habis diborong dedemit kebun keramat. Di suatu hari, seperti biasa Mas Radi dagang itu selepas asar. Dia berjualan di suatu kampung ke kampung yang lain. Setibanya di kampung yang menurut warga sekitar ada wilayah atau kebun yang dianggap angker, yang suka jahil penghuninya kepada warga sekitar ataupun warga di luar sekitar. Mas Radi berjualan kebetulan melewati kebun tersebut menjelang maghrib. Mas Radi ketika melewat kebun tersebut melihat banyak kerumunan orang-orang yang memakai baju atau pakaian adat, yang disangka Mas Radi itu lagi mengadakan acara sedekahan bumi, atau dalam istilah bahasa Sunda disebut sedekah babarit. Mas Radi pun berpikir ini adalah kesempatan untuknya berjualan di acara tersebut. Kali aja hari ini keberuntungan berpihak padanya. Berjualanlah Mas Radi di kerumunan tersebut, di keramaian tersebut. Ternyata benar apa yang dipikirkan Mas Radi. Dagangannya pun laris. Hanya dalam waktu beberapa jam, menjelang pukul 8 malam, dagangannya habis, tidak tersisa. Karena banyak pembeli yang menyukai sate Marangi buatan Mas Radi. Mas Radi pun karena dagangannya sudah habis, dia bergegas untuk pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Dia ingin sekali mengabarkan kepada istrinya, hanya dalam waktu beberapa jam dia sudah menghabiskan dagangannya. Tidak seperti hari-hari kemarin yang dagangannya selalu tersisa atau menyisakan dagangan, tidak habislah seperti itu. Dari kejauhan Mas Radi melihat ke rumahnya banyak keluarganya yang datang di rumah istrinya Mas Radi. Terlihat istrinya menangis. Mas Radi pun terkaget. Dihampirilah Mas Radi oleh salah satu keluarganya dan ditanya, "Rad, kamu kemana saja? Bilang mau jualan, 3 hari 3 malam kamu belum pulang." Mas Radi pun menjawab, "Saya jualan seperti biasanya. Berangkat selepas asar, menjelang maghrib saya sampai di kampung. Kali ini menurut saya pulang cepat karena jam 8 dagangan saya sudah habis." Bilangnya Mas Radi seperti itu. Tapi istrinya bilang, "Mas Radi sudah berjualan selama 3 hari 3 malam, belum juga pulang." "Itu Rad," kata istri kamu seperti itu. "Loh, masa Mas? Saya dagang baru beberapa jam
Dan saya kira ini dagangan saya yang paling cepat dan habis lagi jualan saya, seperti itu kata Mas Radi. Tapi banyak keluarganya yang ngomong, Rad, kamu itu sudah 3 hari 3 malam tidak pulang, Rad. Masa sih Mas? Masa sih Mbak? Dia tidak percaya dan dia pun heran. Lalu nyamperin istrinya, bertanya, benar istriku, kalau saya ini dagang sudah 3 hari 3 malam nggak pulang. Iya Mas, kamu itu jualan sudah 3 hari 3 malam tidak pulang. Loh, saya kemarin atau malam tadi saya jualan hanya dari jam 4 sampai jam 8, beberapa jam saja. Masa sih sudah 3 hari 3 malam? Istrinya pun berinisiatif melihat ke laci gerobaknya Mas Radi. Kalaupun memang dagangannya sudah habis, pasti banyak uang yang didapat oleh Mas Radi dari hasil dagangannya. Ternyata setelah dibuka lacinya dari gerobak Mas Radi itu, ternyata yang ditemukan oleh istrinya hanya beberapa lembar daun kering. Mas, kata kamu jualan habis. Kata kamu dagangannya laris. Tapi apa? Ini kok di laci bukan ada uang, melainkan hanya daun kering. Seketika Mas Radi mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya ini jualan di mana? Lantas siapa yang membeli? Jualan saya rame, dagangan saya rame, pembeli pun rame. Ini kok uangnya tidak ada, kemana? Ternyata ada salah satu keluarganya yang bilang, Rad, kamu itu berjualan bukan di alam yang nyata, tapi kamu itu berjualan di alam gaib. Dan yang beli pun mungkin sesosok hantu atau sesosok dedemit penghuni kebun tersebut. Mas Radi langsung kaget duduk. Dia minta dibawakan segelas air oleh istrinya. Dalam keadaan masih syok, dia terus berucap istighfar. Itulah kisah singkat dari penjual sate Marangi yang berjualan di kebun keramat habis diborong dedemit. Lestarikan alam, alam terjaga, berkahnya buat manusia. Salam lestari.